Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dah hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal memberikan beberapa pembahasan mengenai bundle persona baru yang kita dapatkan pastinya di shop ya. Nah, dengan adanya bundle persona si Kelera Eye of Atonement ini, maka sekarang kita ada dua bundle persona termasuk bundle Rovi Obsidian Armor yang kemarin juga masih tersedia guys ya. Jadi gue di sini bakal memberitahukan kepada kalian manakah yang paling worth it untuk dibeli bagi kalian para sultan atau player modal tipis-tipis buat koleksi persona coy. Nah, langsung saja kita bakal bahas di sini. Untuk yang pertama sendiri, gue bakal perlihatkan dua bundle kita berserta harganya guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat kayak gini coy. Nah, ini dia. Untuk di sini udah kelihatan harganya dan gue menggunakan sistem e-coins. Nah, jadi intinya sih gue tidak bermain yang versi Desire ya. Jadi gue nggak bisa ngasih kalian langsung dalam bentuk dolar. Jadi untuk kalian yang mungkin bisa nge-convertin semua e-coins ini ke dalam dolar, mungkin kalian bisa cantumkan saja di kolom komentar guys ya, untuk membantu biar lebih cepat prosesnya. Jadi untuk yang nomor satu di sini kalian bisa lihat ya. Kalau Rovi Obsidian Armor Bundle, kalau sudah full step, itu harganya di angka 20.006 e-coins ya. Sementara untuk Kelera Bundle yang terbaru kita pastinya, yaitu si Eye of Atonement ya. Nah, itu ada di angka 22.768 e-coins ya guys ya. Nah, dari harga sudah terlihat sih yang mana paling murah guys ya. Nah, untuk tambahannya lagi gue kasih kayak gini guys ya. Nah, ini dia. Di sini gue udah tambahkan dari segi rewardnya, yaitu dari persona pastinya, kemudian relic, gold, bahan upgrade ke UR, kemudian dream crystal, tiket putih, dan juga gear yang pastinya kalian bisa lihat ya guys ya. Nah, jadi ya bisa gue bilang sih dari sistem harga guys ya, memang berbeda banget. Jadi kalau kalian lihat pastinya memang guys ya, udah kelihatan banget yang mana rewardnya lebih banyak ya guys ya. Karena di sini memang sistemnya untuk bundle kali ini ada harga, ada hasilnya guys ya. Jadi di sini sebenarnya udah kelihatan banget pastinya guys ya. Kalau Kelera Bundle itu harganya lebih mahal dibandingkan Rovi Bundle ya guys ya. Tapi gue bisa bilang ini sangat wajar banget ya, karena Kelera Bundle itu menghasilkan bahan lebih banyak, terutama dari segi rewardnya Dream Crystal, kemudian tiket, lalu juga gearnya. Ini memang ada perbedaan yang sangat mencolok banget ya guys ya pasti. Nah, yang paling gue demen sih karena Kelera Bundle ini bisa menghasilkan satu gear legend nih guys ya. Tapi sayangnya itu bukan yang selektor, tapi itu yang random. Jadi kalian kemungkinan masih bisa dapet ya gear legend ampas dengan chance yang pastinya lebih gede dibandingkan kalian bisa mendapatkan gear legend yang pasti kalian perlukan guys ya. Jadi kayak gitu coy. Tadi gue sudah ngebahas masalah rewardnya yang emang kelihatan banget ya guys ya. Kelera Bundle itu lebih mahal tapi rewardnya lebih banyak. Sementara untuk Rovi Bundle itu harganya lebih murah tapi untuk rewardnya kurang guys ya. Tapi ya sekarang gue bakal bahas dari segi karakternya atau personanya guys ya. Nah, di sini kita kan ada Rovi Obsidian Armor sama Kelera Eye of Atonement ya namanya. Ini susah banget ya pasti untuk gue eja coy. Nah, di sini ya pastinya kalian bisa lihat ya kalau Rovi itu tipe role-nya adalah support. Nah, sementara untuk si Kelera itu tipenya adalah damage dealer coy. Nah, dari segi kemampuan dan kegunaan di meta sekarang pastinya udah kelihatan ya guys ya, memang berbeda banget. Karena di sini mereka rilis di zaman yang berbeda, terutama untuk si Rovi yang rilisnya itu zaman peralihan ya guys ya.
Dan tepat juga pastinya saat Rise of Eros Global launching pertama kali guys ya. Nah, sementara untuk Keleira sekarang baru muncul pas zaman revolusi sistem kemampuan kita ya guys ya. Jadi dari sini aja udah kelihatan jomplang banget pastinya, karena sekarang Persona itu sudah memiliki persentase kemampuan yang bisa dibilang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya guys ya. Lalu lanjut lagi dari segi skill, kegunaan ya guys ya, terutama jujur banget nih. Untuk menurut gue guys ya, di sini Keleira Eve of Atonement ini memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan Rovi Obsidian Armor jika sama-sama sudah menyentuh status yaitu bintang 6 dan juga reliknya udah boost 5 guys ya. Untuk Rovi Obsidian Armor ini sebenarnya persona yang sangat condong ke arah support tipe, yang memang sistemnya adalah untuk mempertahankan tim kita selama mungkin di dalam gameplay guys ya. Nah, sebenarnya untuk persona ini lebih didesain untuk gameplay arena guys ya. Namun sekarang karena sudah zaman dimana kita harus bermain cepat dan efisien, bahkan sekarang banyak persona yang mampu dengan mudah menembus pertahanan kita walau sudah punya damage reduction yang sangat tinggi. Membuat dia ini dari segi gameplay di zaman sekarang guys ya, itu memang kurang banget pastinya. Bahkan kita sudah ada persona yang bisa menghapus buff allies kita yang bener-bener jadi bikin dia ini tenggelam banget ya guys ya. Walaupun sebenarnya dia ini masih bagus kalau kalian combo dengan tim bertipe tank ya guys ya, atau kalian yang emang bikin tim yang tebel-tebel tapi berdamage gitu coy. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan ya dipakai dia di sini, walaupun ya risikonya gede juga karena dia bakal jadi target empuk banget pastinya guys ya, karena kan dia ini role-nya support. Nah, karena dia ini role-nya support itu HP-nya pasti bakal kalah banget dengan karakter bertipe tank yang emang rata-rata HP-nya udah pasti menyentuh di angka 100.000 atau sampai 110.000 ke atas coy. Nah, itu udah kelihatan banget pastinya, dan dia pasti akan menjadi target empuk banget untuk ya musuh kita guys ya. Jadi kayak gitu sih kekurangan terbesarnya guys ya. Sementara untuk si Keleira pastinya yang terbaru di bundle kita yaitu si A of Atonement. Nah, ini kalau gue lihat ya personanya mungkin ya guys ya, itu di 3-4 bulan ke atas nanti, atau mungkin bisa lebih ya guys ya. Persona ini masih bisa dipakai lumayan lah pastinya, karena persona ini juga menghadirkan debuff jenis baru yang bertipe DOT, namanya itu Burn ya guys ya. Nah, dari segi kemampuan skill cukup bagus, walau hal yang mungkin kalian bisa tandai adalah dia itu damage dealer coy. Nah, ini kalian bisa tandai atau tanda kutip ya guys ya, dia itu damage dealer. Nah, di game ini akan selalu ada setiap ya 1-2 bulan itu pasti ada damage dealer jenis baru yang akan muncul di setiap bannernya. Dan biasanya DPS yang muncul itu sebenarnya rata-rata tier middle, tak jarang tiba-tiba persona OP guys ya. Nah, jadi karena inilah kemungkinan suatu saat akan ada persona dengan kemampuan yang sama seperti si Keleira A of Atonement ini, dan mungkin kemampuannya lebih hebat pastinya akan muncul suatu saat nanti pastinya. Walaupun ya ini belum tentu guys ya. Tapi di sini emang resiko yang kalian dapatkan pastinya itu wajar banget, karena tipe damage dealer biasanya paling sering dan paling mudah kena nerf biasanya. Kalau gue bilang sih bukan kena nerf ya, lebih tepatnya penggantinya tuh ada cepet banget ya guys ya. Nah, itu pastinya bakal jadi resiko yang kalian harus hadapi, walaupun ya gue masih lihat potensi yang cukup lumayan sih untuk persona ini. Walaupun ya kalian bisa tahu guys ya, kalau persona ini harus top up gitu coy, bukan dapet dari gacha guys ya. Jadi dari kesimpulan yang bisa gue dapatkan guys ya, sudah pasti coy kalau Keleira bundle ini lebih worth it dibandingkan dengan Rovi bundle lah guys ya. Nah, dari segi reward yang diberikan memang udah kelihatan beda banget ya, karena Keleira bundle itu memberikan reward yang jauh lebih banyak pastinya. Walaupun e-coins-nya lebih mahal 2000 ke atas ya guys ya. Tapi ini adalah hal yang sangat wajar, karena gue tadi udah bilang di awal-awal ada harga, ada hasil guys ya. Nah,
Tapi di sini jika dalam tanda kutip kalian emang pengen koleksi ya guys ya untuk personanya buat meningkatkan stat bondirnya terutama nih. Nah, ini memang kalau gue lihat Rofi Bundle memang harganya lebih murah dibandingkan Kelera Bundle guys ya. Karena ya Kelera Bundle itu kan dapat reward tambahan lagi. Jadi itu yang bikin dia mahal guys ya. Untuk dari segi top up step nomor satunya yang emang kalian tujuannya pengen cari polosan aja coy. Nah, ya dari segi gameplay karakter sih kalian tahu ya guys ya, udah kelihatan banget kalau sebenarnya Kelera ini lebih bagus ya dibandingkan pastinya dengan Rofi Obsidian Armor. Karena udah kelihatan banget coy, jomplangnya udah kelihatan banget. Dan memang personanya pun ya udah out of meta ya guys ya untuk si Rofi yang versi Obsidian Armor. Walaupun mungkin kalian ada ya guys ya orang-orang di luar sana yang make persona ini, tapi ya emang sih yang dicari dia itu sebenarnya adalah peningkatan damage reduction yang tinggi dan juga pastinya itu efek penurunan defense-nya ada di skill spesial coy. Itu lumayan banget. Dan mungkin hal yang paling kelihatan sebenarnya adalah para player tuh nggak mau rugi guys ya. Karena ya harganya kan juga mahal ya untuk step up bundle ini. Jadi personanya pun juga nggak mungkin bisa bersaing lama juga pastinya guys ya. Karena setiap bulan itu udah pasti kemungkinan ada penggantinya. Itu jadi masalah besar guys ya. Nah, jadi ya overall sih kayak gitu aja sih guys ya untuk sedikit pembahasannya. Tapi di sini jika kalian bertanya, "Bang, kalau kita free to play gimana nih, Bang? Yang mana dong yang worth it, Bang?" Nah, kalau kalian F2P nggak ada yang worth it ya guys ya. Nama juga player F2P, free to player ya guys ya. Jadi kita mainnya secara free. Ya, kalau ada bundle kayak gini mending kalian skip aja seperti biasa guys ya. Tidak perlu dihiraukan sama sekali kecuali kalau kalian emang sultan gitu coy. Kalau sultan ya udah pasti top up dan ya dapatkan karakternya. Tapi gue yakin sih para player sultan pun juga agak kesel guys ya, karena memang mereka ini bener-bener dihajar sama developernya agar ya terus nge-spend uang mereka buat ngambil karakter yang ada guys ya. Jadi kayak gitu. Apalagi developernya pun sengaja menambahkan karakter dengan efek debuff baru ke dalam bundle gitu coy. Nah, tapi kalian sebenarnya nggak usah khawatir karena suatu saat gue yakin mungkin kita tungguin sekitar ya 2-3 bulan nanti guys ya. Itu bakal ada persona yang punya efek sama seperti ini. Walaupun role-nya itu beda guys ya. Nah, jadi ya segitu aja dah untuk pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan segala macam silahkan aja di kolom komentar coy. Kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget ya guys ya. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah coy. Thank you.